Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom semua, silakan duduk. Puji Tuhan ya. Saya pertama-tama ingin memberi apresiasi dulu di setiap ibadah ini, volunteer dan full timer bekerja sama bahu-membahu, selalu memberi yang terbaik untuk jemaat kita setiap ibadahnya, pandemi atau tidak, mau lagi naik, mau lagi turun, pandemi ini selalu setia melayani jemaat. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Puji Tuhan. Dan juga saya doa agar setiap orang yang terpapar hari-hari ini masih ada kena COVID sana sini. Saya berdoa supaya mereka sembuh, tetap jaga protokol kesehatan ya. Praise the Lord. Ada satu tayangan dulu saya mau sampaikan ke Anda. Laporan kemenangan dari KKR di saat teduh bersama yang diberi judul Apa Kata Alkitab Tentang Neraka. Ternyata banyak yang terima Tuhan, banyak pula yang dibaptis. Saya baru pulang dari Semarang juga kemarin saat teduh di situ dan dedikasi gedung baru. God is working. Baik tidak baik waktunya, beritakan firman. Yang penting kita nggak boleh takut, kita nggak boleh gampang menyerah orangnya ya. Mari kita saksikan yang satu ini. Yang terpenting di hidup ini adalah mendapatkan kepastian akan keselamatan. Untuk apa? Umat manusia memperoleh seluruh dunia jikalau dia kehilangan yang paling berharga yaitu nyawanya. Bukankah yang pertama dan utama itu adalah keselamatan jiwa kita? Saya berdoa supaya Anda hari ini juga menerima Tuhan, yang belum dibaptis juga akan dibaptis. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar turun nafasku memuliakanmu, Yesus. Tuhan kau rajaku, Yesus Tuhan rajaku. Wow, haleluya. Mari kita ambil Alkitab dan catatan kita. Kembali kitab Esra kita bahas seperti 2 minggu yang lalu. Dan ini penghabisannya hari ini. Saya beri judul besarnya, temanya adalah mewujudkan mimpi bersama dengan Tuhan. Di tahun mimpi dan penglihatan kita akan melihat mimpi kita kejadian. Bahkan Tuhan akan melampauinya. Yang percaya katakan amin. Setiap kebaktian beda-beda. Setiap ibadah ada rema, pewahyuan, sejarah. Wah, pembelajaran Anda tidak perlu ke sekolah teologi ya. Langsung aja saya beberkan supaya jemaat bisa bertumbuh ya. Nah di ibadah sekarang, saya berikan judul jangan gampang menyerah. Jangan ketinggalan satu pun ibadah. Karena khususnya di kitab Esra ini uniknya apa? Setiap pasal itu bumi langit bedanya. Kayak setiap pasal itu buku terpisah. Dan ini bukan sebagai pengetahuan ya. Menurut saya ini bukan hanya tambahan. Ini tuntunan. Khotbah kalau dari gembala sendiri, itu usahakan jangan ketinggalan. Karena itu timely words. Prophetic guidance, itu tuntunan profetik atas hidupmu. Esra 8 kita buka sama-sama, jangan gampang menyerah. Iya. Esra 8 sudah dibuka ya. Sekarang kita mulai dulu dengan berapa ayat di atasnya, yaitu di Esra 7 ayat 28b. Oke, memang pasal 8 di Alkitab kita agak aneh karena kayaknya ada kalimat dia masuk pasal itu masuk di tengah-tengah sebuah kalimat. Pasal ayat 28 itu Malaysia Indonesia 11-12 ya. Saya baca makanya saya ambil dari pasal 7 ayat 28 dulu. Saya bacakan dulu. Maka aku menguatkan hatiku kata Esra. Karena tangan Tuhan Allah melindungi aku dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Please jangan lupa Esra ini adalah cerita pulangnya bangsa Israel dari Babilonia. 70 tahun pembuangan karena Israel kalah perang. Diserbu musuh. Ludes semuanya, tempel atau bait suci. Lalu pindah raja dari Nebukadnezar Babilonia ditaklukkan sama negeri Persia. Irak zaman dulu itu superpower. Lalu kalah sama Iran. Lalu di tangannya Iran ini yang hari ini zaman modern namanya begitu. di negeri Persia sudah pindah presiden ganti raja,
Dan bangsa Israel setelah 70 tahun di tempat negeri orang, mereka pulang. Salah satu pemimpin yang membawa pulang bangsa Israel adalah Esra, seorang hamba Tuhan. Di ibadah sebelum ini, saya banyak kupas Esranya. Orang ini siapa sih? Kenapa dia disebut Second Moses atau Musa kedua oleh orang Yahudi? Ternyata Esra bukanlah mewakili pendeta, tapi orang Kristen pada umumnya. Kita bisa banyak berkaca. Nah, Esra ini pulang, salah satu tokoh lagi yang lainnya adalah Nehemia yang menyusul kemudian. Esra bangun bait suci, Nehemia bangun temboknya. Kalau mau bangun dulu itu bangun kerohanian, baru ekonomi Anda. Dan lain-lainnya. Nah, Esra pulang membawa pemimpin-pemimpin pulang bersama dengan dia. Nah, ayat 28b, pasal 7 sebelum masuk pasal 8, maka aku menguatkan hatiku. Ini pesan Tuhan untuk kita loh. Hidup itu penuh dengan perjuangan. Wong kita belum di sorga kok, masalah itu biasa. Saya baru dari Semarang, STB saat teduh bersama dari sana, di gedung baru kita. Saya beri judul apa yang ikut, mesti tahu, hari Rabu kemarin bukan yang Sabtu. Pencobaan kita tuh biasa, mengalahkan pencobaan. Masalah itu biasa. Gak usah kalau ada masalah itu sampai kita gak bisa doa, gak bisa kerja, gak bisa makan, gak perlu sih. Hidup lanjut aja. Diambil susu, asal masih ada sapi perah, elus-elus sapinya supaya terus menghasilkan susunya. Sapi perahnya diambil, masih punya Tuhan yang menciptakan sapi. Hidup itu biasalah. Maksudnya masalah itu biasa. Yang penting di sini loh, kalau kita itu lemah, kita tidak berdaya, kecil sekali kekuatan kita, kena problema langsung lunglai. Kuncinya di sini sebagai anak Tuhan yang sudah punya firman. Kita punya Roh Kudus lagi di dalam diri kita. Maka aku menguatkan hatiku, belajar mengapi-apikan diri, belajar untuk menguatkan diri sendiri. Satu ilmu yang gak bisa ditiru, gak bisa kita bergantung orang lain melulu. Kuatkan hatimu. Kerajaan sorga sudah ada di dalam tubuhmu, di dalam dirimu, di dalam hati. Esra menguatkan hatinya sendiri. Jangan gampang menyerah jadi orang. Jangan mudah. Dikit-dikit kecewa sama Tuhan. Sudah gak zamannya. Tuhan udah mau datang. Dikit-dikit putus asa. Asa kok diputus-putus sih? Jangan patah semangat. Punya masalah itu just ordinary. Mau gak punya masalah? Gampang. Cepat mati. Asal jangan bunuh diri. Kalau kita punya masalah itu good news, berarti kita masih hidup. Ayat 1, inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Mulai masuk ke silsilah ya, nama-nama orang-orang yang berangkat pulang sama Esra. Saya tunjukkan ayat 2 ini, Tuhan itu setia. Ketika kita lemah, Tuhan kasih kita orang-orang yang lebih kuat dari kita. Dari Bani Pinehas, Gersom. Dari Bani Itamar, Daniel. Dari Bani Daud, Hatus bin Sekanya. Dari Bani Paros, Sakaria. Dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Elioenai bin Serahyah. Dan bersama-sama dia 200 laki-laki. Dari Bani Zatu, Sekanya bin Yahasiel. Dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan. Dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia. Dan bersama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sebaja bin Mikael. Dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Tunggu. Sampai ayat 8 dulu. Udah bosan belum? Orang kalau nggak bisa selesaikan ayat-ayat ini baca dengan normal, tanpa harus kita tuh cari tahu arti-arti tersembunyi, nggak perlu sih. Kalau memang ada arti-arti khususnya nanti saya akan beritahu sebagai guru. Tapi kalau kita baca Alkitab secara pribadi, baca aja, nggak usah di-skip, jangan di-skip. Tapi juga nggak perlu kita bacanya sampai lama-lama pikir, saya baca itu apa? Ya kan? Atau Atalia, nggak perlu sih. Tapi kalau kita bisa selesaikan ayat-ayat ini, kita bisa sabar loh jadi orang. Kita bisa sabar jadi orang. Ada orang berkata begini, kalau lagi mau marah hitung sampai 10. 10 marah, kurang sabar. Mau jadi orang sabar, baca Alkitab. Mau jadi orang yang bisa beriman tanpa mengerti dulu, baca firman. Jangan-jangan nanti kita tahu bahasa roh, kita pikir ngomong apa ini aku? Lalu berhenti tengah-tengah, padahal ada berkat yang menanti. Padahal kita sedang download sesuatu yang sangat ilahi yang
otak kita belum bisa menangkapnya. Tidak segala sesuatu harus masuk ke sini dulu, baru berguna. Kayak ayat 8 ini kita sudah gak betah. Nanti kalau kita dapat masalah, kita juga cepat-cepat kecewa, cepat putus asa. Saya dilatih sama firman, bisa baca ayat-ayat begini itu tanpa harus mengerti dulu. Pertama kali baca ya gak ngerti apa-apa. Tapi kalau saya bisa punya disiplin yang tinggi, kayaknya kalau saya diterpa masalah belum mengerti, saya gak mudah putus asa orangnya. Saya gak tunggu ngerti dulu, saya baru bergairah. Waktu saya ditempa atau ditimpa sesuatu, saya belum paham apa maksud Allah di balik ini, saya tetap setia. Kalau saya bisa setia baca, saya bisa setia dalam hidup ini. Ya, belum bosan kan? Ayat 8 kan? Wah, ini kalau khotbah begini itu paling gak gampang. Karena khotbah itu biasanya harus dapat sesuatu dari khotbahnya. Bisakah kita berkhotbah? Orang gak sebelum dapat sesuatu dari khotbahnya, ngikuti khotbahnya aja sudah dapat sesuatu. Baca ayat begini kalau Anda bisa ikuti, Anda sudah dapat sesuatu. Bisa tahan gak keluarkan HP-nya, Instagraman, Anda sudah dapat sesuatu. Itu nanti latihan. Ketika suatu hari nanti kekasihnya, orang-orang dalam keluarganya bicara sama dia bisa perhatian. Tuhan lagi melatih atensimu. Sekarang ini jadi khotbahnya sekarang Atalia nama-nama ini sekarang gak ada maknanya, saya gak kasih. Beda dengan waktu 2 minggu lalu, waktu di ibadah jam 10. Waktu itu saya beritahukan arti-arti nama, bahkan ada yang lucu-lucu. Ini saya gak kasih nama artinya. Anda masih bisa mengikuti. Ini jemaat luar biasa. Kayaknya ini jemaat yang kalau kena masalah pasti akan tabah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oh, praise the Lord. Puji Tuhan ya. Ayat 9. Dan dari Bani Yoab, Obadja bin Yehiel dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani lagi. Selomit bin Yosifya dan bersama dia 160 orang laki-laki. Masih tabah? Ya, masih setia? Masih sabar? Masih percaya? Lanjut dong kalau gitu ayat 11. Dan dari Bani Bebai, Zakaria bin Bebai dan bersama dia 28 orang laki-laki. Ini semua phone book ini Yellow Pages ini, buku telepon ini. Tapi ini bukan nama sembarangan, ini nama-nama orang-orang yang taat dan setia yang pulang ke tanah perjanjian karena meresponi panggilan Tuhan. Mereka yang pulang ke tanah suci, membangun bait suci dan membangun tembok di Yerusalem juga. Ayat 12, dan dari Bani Asgad, Yohanan bin Hakatan dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka. Elifelet, Yehiel dan Semaya dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bikwai, Utai dan Sabut dan bersama dia 70 orang laki-laki. Tapi kalau semua gak ada makna, namanya juga kasihan Anda. Jadi saya kasih satu komentar ya. Kembali ke ayat 2. Dari Bani Pinehas, Gersom, dan Bani Itamar, Daniel, dari Bani Daud, Hatus. Tahukah Anda ayat 2 ini adalah very prominent families. Jikalau Anda mendengar di Indonesia, Bani Soekarno, maka Anda tahu itu bahwa itu adalah keturunan Presiden RI pertama. Orang bilang Cendana langsung tahu. Karena bagi kita tuh relevan dalam sejarah. Ini kan enggak, ini siapa? Saya enggak ngerti. Saya punya seorang teman di Taiwan. Dia punya marga itu, waktu suatu hari pergi ke satu kota, sangat dihormati karena marga itu sangat jarang sih marga ini. Marga yang banyak di Indonesia kan ada ya itu. Ini marga yang aneh sekali. Karena waktu di negara satu lagi, bukan di Taiwan, ini pergi keluar, di sebuah negara lain lagi. Nenek moyangnya itu adalah jenderal yang membangun kota itu. Jadi masuk ke situ tuh para pejabat hormat tinggi-tinggi sama dia. Padahal di Taiwan ya tetap orang yang berhasil berpengaruh. Tetapi kita semua gak tahu. Ada banyak rahasia nama-nama seperti phone book. Tapi sebenarnya kalau ini nama adalah nama anak Anda seperti kalau lagi graduation atau wisuda. Jangankan wisuda kuliah. Sekarang itu loh, anak kecil aja SD aja mau wisuda kok, ya kan? Ada graduation pakai toga. Zaman dulu nggak ada waktu saya kecil. Anak kecil ya paling cuman pakai baju bebas tidak seragam. Sekarang semuanya toga dari kecil. Ya lucu sih.
Kok bisa ya betah ya orang tua ya, nunggu anaknya dipanggil padahal anaknya masih ujung nanti terpanggil. Di depan itu anak orang dulu. Pertama-tama, ya kan, nama anak kecil sekarang kan panjang-panjang, kadang-kadang 3, ya kan. Andrew, Zevanya, Sudibyo. Lalu Pretty, Hello Kitty, Nikita. Satu-satu dipanggil sampai ujung anakku kapan? Tapi betah. Karena ada perlunya. Tahukah semua nama yang Anda baca tadi ini? Semuanya seseorang dan anak seseorang. Semuanya ini ada ceritanya. Kalau ini dibuka suatu hari di kitab kehidupan. Makanya sorga tidak akan membosankan. Itu biografi orang-orang ini dibuka. Anda baru tahu bahwa Tuhan punya banyak hero. Karena kalau saya baca gini itu imajinasi saya jalan. Ini membuat saya yang dahulu orangnya cuek sekali. Saya ini dulu orangnya cuek. Saya umur 6 tahun sudah pisah dari papa mama sekolah luar negeri. Jadi saya ini individualistiknya tinggi. Mandiri. Dari kecil memang mandi sendiri. Anak-anak disikat gigi saya udah gak ada mbak. Gak ada suster saya. Umur 6 tahun. Jadi saya dulu sama orang itu saya gak perhatian. Nama. Saya dilatih kayak gini tuh loh. Jadi ingat orang. Hari ini bisa peduli jemaat. Dari seorang yang dulu sama sekali tidak orientasinya orang, sekarang jadi people oriented. Hokiku itu datang dari manusia. Saya ketemu orang koneksi ilahi itu gitu terus. Jangan bilang Alkitab itu tidak berguna yang nama-nama begini. Justru kita tuh butuh orang lain supaya kita itu berhasil. Rencana Tuhan itu terlalu besar, terlalu indah untuk kita bisa genapi sendiri. Tahukah di perahumu itu gak cukup untuk menangkap semua ikan Yesus untuk dirimu. Saya juga gak akan bisa tahan, kita ini gak bisa bertahan, kita ini gak bisa kuat sendirian. Supaya kita jangan gampang menyerah, kita butuh orang lain juga. Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini sangat mengubah kita. Nah sekarang kembali lagi ke ayat 2, Bani Pinehas, Gersom, Itamar, Daniel, Bani Daud, Hatus. These are very prominent families. Ini adalah orang-orang yang sangat prominent sekali. Nama-nama ini orang Yahudi ngerti zaman itu apalagi. Tuhan juga punya orang kuat loh. Dari waktu ke waktu, bukan kita itu disuruh cari pejabat. Bukan. Dari waktu ke waktu, Tuhan itu akan izinkan kita punya koneksi-koneksi di tempat tinggi. Dan itu pun dari Kristus. Asal kita jangan taruh harap sama manusia, nanti jangan-jangan kecewa. Oh, kalau kita itu sukanya orang-orang yang membanggakan, gua kenal siapa, hati-hatilah. Kalau mau banggain orang, biarin orang lain yang banggain kita. Kita yang suka foto-foto sama siapa-siapa nggak ada salah sih. Tapi kalau kita foto, kita pajang, kita kira itu kayak kita itu orang penting. Yang penting boleh kita menghargai foto sama siapa. Asal jangan kita merasa kita itu jadi naik berapa tingkat gara-gara kenal orang tertentu itu nggak usah. Nggak perlu. Nggak perlu. Jangan jadi panjat sosial. Kalau memang betul-betul kita suka pajang foto sama siapa, tunggu dulu sampai foto dia yang kita pajang itu di rumahnya, dia yang kita pajang di foto kita, itu di rumahnya ada pajang foto Anda nggak? Kita foto sama jenderal. Nah jenderalnya pasang foto Anda di dindingnya nggak? Kalau jenderalnya pasang foto kita di dindingnya, nah kita boleh naik 2 tingkat lah martabat. Rasanya kayak wah diakui gitu loh. Makanya itu Tuhan mengatakan di dalam firman itu bagus. Jangan memuji dirimu sendiri biar orang lain yang do that job for you. Or do that favor for you. Biar orang lain yang lakukan itu untukmu. Kita gak usah taruh harap. Kalau kita taruh harap sama orang-orang kuat, nanti ya jangan lupa. Bisa baik-baik di depan. Kalau ada apa-apa Anda dijual juga bisa loh. Namanya manusia itu biasa mengkhianati sesamanya. Janganlah. Sama orang itu jangan pilih-pilih. Harga itu semua orang. Saya hargai itu semua orang dalam hidup saya. Seingat saya loh ya, sekuat saya hargai semua. Saya gak pernah lupa berterima kasih. Semoga apa yang saya katakan ini tidak maksudnya dapat diaminkan oleh rekan-rekan pelayanan. Mau saya naik ke sini, saya kadang-kadang itu terharu lihat semua yang berseragam hitam di situ itu semua anak orang itu volunteer, makanya saya kasih apresiasi. Angkat ini berat loh, mau coba. Angkat ini berat. Kadang-kadang yang ngangkat ini cewek lagi.
bukan meremehkan ya, tapi perempuan kan bukan kerjaan kasaran. Tapi diangkat sini, saya nggak tahu, semoga mereka lihat, nggak lihat, pokoknya saya akan berterima kasih sama mereka, thank you. Sebelum naik sini saya usahakan untuk say thanks sama mereka. Mereka nggak harus kok layani ini, lakukan ini, karena mereka volunteer, mereka servolution, mereka mendaftar. Mau ngangkat gini aja loh di audisi, dilatih. Always appreciate everyone. Because people are your strength. Manusia adalah kekuatanmu. Selalu apresiasi, ingat itu. Tapi demi menolong kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita punya koneksi di tempat tinggi. Kadang-kadang kita dikonekkan sama Pinehas, sama keluarga Gersom, sama Itamar, Daniel, Bani Daud, Hatus. Kalau Anda baca di pasal 2 ayat 20, nggak usah dibuka. Di situ ada satu yang namanya Gibar. Pada waktu 2 minggu lalu di kebaktian pukul 10, saya berkhotbah, saya mengajarkan tentang nama-nama, tapi saya beri makna. Salah satu nama yang saya tidak sebut dan jelaskan waktu itu, saya sisakan hari ini, saya tergerak hari ini untuk saya menjelaskannya, adalah Gibar. Ya, Bakbuk semua sudah tahu, kalau nggak tahu tolong dengarkan. Kan saya minta jangan ketinggalan, satu pun terus harus kejar. Jangan sampai luput satu daripada 10 sesi Esra ini. Ya kan, ada yang namanya seperti hidung jeruk keprok, itu juga ada. Lucu-lucu sih. Gibar itu artinya strong man. From time to time, Tuhan akan mengkonekkan Anda with stronger people than yourself. Richer, smarter, more spiritual. Allah akan mengkonekkan kita dengan orang yang lebih kuat, lebih kaya, lebih mampu, lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih rohani. Dan ketika Anda bertemu dengan orang seperti itu, jangan minder. Belajar, bukan minder. Waktu ketemu sama orang demikian, jangan manipulasi, jangan manfaatkan. Kemarin hari Sabtu saya baru ajarkan di saat teduh bersama. Cintai orang, bukan uang dan barang. Manfaatkan barang, bahkan uang, bukan orang. Jangan manfaatkan orang. Orang-orang yang lebih kuat itu bisa mencium dan mengendus ketika kita memanfaatkan. Mereka tahu. Orang kaya biasanya sangat sensitif dengan kekayaannya. Kalau dikit-dikit ujungnya adalah minta bantuan dan pinjaman. Orang itu akan alergi dulu. Dan paling tidak kalau mereka memberi dari belas kasih, Anda tidak akan pernah setara lagi atau selevel dengan mereka. Sekalipun kita nggak sekaya, tapi kita harus punya wibawa. Sekali kita singgung sesuatu yang sensitif buat mereka, mereka forever tutup pintu dan menganggap kita hanyalah pengemis yang minta-minta roti. Saya mau ketemu sama orang sejagat pun, saya dibanding orang-orang tersebut, saya melarat total. Tapi saya dan anak-anak saya, keluarga kami, saya istri dan putra-putri kami, tak ada satu pun yang minder. Tapi kita juga tidak perlu anti dengan mereka. Intinya adalah kalau Tuhan koneksikan Anda dengan orang yang lebih kuat, berkati mereka dengan cara yang Anda bisa. Bless them first. Because you never know why God has connected you to them. Karena Anda tidak pernah tahu kenapa Allah mengkonekkan Anda dengan mereka. Dan sebaliknya, kenapa Allah mengkonekkan mereka dengan Anda. Jangan pernah manfaatkan. Manusia saling membutuhkan. Ada waktunya nanti Anda butuh mereka. Ada waktunya mereka butuh Anda. Mau mereka orang yang punya pendudukan tinggi lah atau apapun pemimpin, jangan. Selalu punya hati hamba. Serve people first. Layani mereka dulu. Sebab ketika Anda menabur, Anda akan menuai kemudian. Dan Anda akan terkejut nanti suatu hari ketika saatnya Anda membutuhkan, orang-orang ini akan digerakkan Tuhan. Asal jangan berharap sama mereka ya. Kalau lihat orang itu jangan lihat seperti ATM gitu. Kalau lihat orang itu jangan lihat seperti, wah ini nanti. Jangan pernah bertanya, apa gunanya orang ini ya. Jangan kasihi mereka. Kasihi mereka. Jangan gampang menyerah, simple topiknya. Tapi waktu kita dalami dalam firman, ternyata mendalam. Kita diajari sama Tuhan untuk tulus sebelum cerdik seperti ular. Bapak ibu saudara, there will be time, dari waktu ke waktu, kita itu diuji Tuhan dengan dikonekkan dengan orang yang lebih ini, lebih itu dari kita. Tapi Tuhan akan melihat ketulusan kita. Dan very prominent people. Mungkin gak banyak, 1-2.
Tapi itu juga akan berguna bagimu suatu hari. Hanya Anda belum tahu aja gunanya apa. Anda belum tahu koneknya di mana. Tapi jangan pernah melihat hanya mereka yang kuat yang berguna. Mereka yang lemah tidak. Di ibadah sebelum ini tadi saya ajarkan. Kalau Anda ketemu sama orang, setiap orang itu yang bisa Anda bantu atau tidak bisa Anda bantu itu ada rencana Tuhan di baliknya. Yang bisa membantumu atau tidak bisa membantumu itu ada rencana Allah di dalamnya. Ada rencana Allah untuk menolongmu. Ada rencana Allah untuk menambahkan sesuatu di karaktermu. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengasihi sesama. Sesama itu semua. Tapi tetap saya harus tekankan bahwa dari waktu ke waktu Allah akan mengirimkan pertolongan dari tempat maha tinggi bagi dirimu dan diriku. Akan ada prominent people, orang-orang berpengaruh yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan test the water, Tuhan akan menguji apakah kita tuh ready, siap untuk ketemu orang-orang yang begini. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda dipercaya 1 miliar hari-hari ke depan, pastikan itu menjadi 2 miliar untuk orang yang mempercayakan. 1 talenta menjadi 2. Jangan justru lari tidak ada ekornya. Suaranya pun tidak terdengar lagi. Karena itu ujian. Kalau bisa dipercaya 1 miliar, nanti suatu hari dipercaya 10 sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang kuat itu adalah testing from the Lord. Ujian dari Tuhan. Saya harap Anda menangkap ini. Ini hikmat-hikmat yang dari Tuhan datangnya. Hikmat dari firman. Semoga kita tahu bagaimana memperlakukan setiap orang, setiap level itu, tahu caranya gimana. Kepada orang tertentu, belas kasih. Kepada orang tertentu, respect with a distance. Respect dengan sebuah jarak. Kita harus hati-hati. Kalau kita bisa kayak gitu sama orang ya, niscaya hidup kita banyak keberhasilan di dalamnya. Karena berkat Allah itu, biasanya Tuhan salurkan lewat manusia di dalam kehidupan kita. Jarang yang lewat program, lewat barang, jarang. Saya berdoa supaya Anda dan saya menjadi orang-orang yang tahan uji. Semoga ini memberkati. Siapa yang merasa ini berguna, bisa angkat tangan. Oh puji Tuhan, saya senang tidak sia-sia mempersiapkannya. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut ya. Ayat yang keberapa tadi? Ayat 15. Legawa. Sudah gak bicara nama-nama. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa. Dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam. Tapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Nggak dapat. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elfanan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam. Yakni para kepala-kepala kaum keluarga. Dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar dengan suatu pesan untuk Ido. Kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya para budak di bait Allah di Kasifia itu supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Jangan lupa background story. Esra ini pulang ke rumah, bukan pulang ke rumah, dia balik dari tanah pembuangan di negeri orang untuk membangun bait suci. Untuk bait suci kan dia perlu orang Lewi, kan yang menjaga perkakas dan melangsungkan ibadah sebagai asisten-asisten imam-imam apalagi adalah suku Lewi yang dikhususkan oleh Allah di perjanjian lama. Nah, kalau kita lihat sekarang ayat 15, Esra sampai ke satu tempat. Ini dalam ceritanya dia ceritakan flashback perjalanan. Dia sampai di transit sebuah tempat, yaitu di sungai, dekat sungai yang mengalir ke Ahawa. Saya baca lagi ayat 15. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa. Ups, setback. Pernah nggak Anda mau maju tapi tersandat? Kayaknya udah siap tapi kurang sesuatu. Udah ready, kurang satu hal. Memang hidup ini gak menentu sih ya. Terus terang ada banyak setbacknya. Di sini Esra itu punya money, punya authority. Dia punya uang dibawa dari Persia. Itu semua adalah kas dukungan raja dan kerajaan Persia yang digerakkan oleh Roh Kudus. Dibawa pulang untuk bangun bait suci.
Punya ya. Jadi jangan kira Anda dan saya punya dana berarti punya segalanya. Orang ini punya dana, punya otoritas lagi. Surat resmi di tangan titah raja. Jadi gak berani. Kalau semuanya di tengah-tengah dicegat sama yang berwenang, dia tunjukkan surat itu dengan labelnya raja. Semua tunduk. Perintah langsung dari presiden kok. Dia punya otoritas, dia punya dana. Tapi dia gak punya orang-orang yang menyelenggarakan ibadah. Gak boleh sembarangan. Kalau dia pakai dari suku lain termasuk suku Yehuda, dia bisa kena hukuman. Ingat gak satu orang muda namanya Uzah di perjanjian lama. Dia pegang tabut perjanjian, mati disambar Tuhan. Karena dia bukan suku Lewi, gak boleh gitu caranya. Hanya dikhususkan. Makanya kita hari ini juga gak boleh sembarangan. Gak boleh ada orang mentang-mentang punya duit, pengusaha misalnya, lalu buka gereja. Kalau Tuhan gak suruh jangan. Gereja itu bukan bisnis. Sekalipun kalau mau dibuat juga gampang kok. Tinggikan aja panggungnya. Undang aja pembicara yang bisa dibeli dengan uang. Kasih musisi-musisi amplopan. Di sini nggak begini. Maaf ini kalau semuanya ada kesamaan, tidak ada kesengajaan ya. Maaf semua kalau ada kesalahan. Ini bukan ngomong ke sini, ngomong ke sana ya, keluar sana. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, tidak panggil hidupmu. Kalau Anda tidak rela tinggalkan perahu. Dan jual hartamu. Untuk jadi pendeta hamba Tuhan mulai dari bawah. Hingga nanti suatu hari jika Anda bisa makan. Itu karena berkatmu. Karena upah Allah. Dan jangan coba. Sekalipun bisa orang-orang datang. Itu bukan gereja di mata Allah. Nanti lihat. Goncangan. Kosong lagi. Don't even think about it. Hanya orang Lewi yang disuruh. Jangan jadi Uzah. Kalau Uzah, tidak usah. Tidak perlu kerajaan Allah. Uzah. Ya. Nah, kalau Anda lihat sekarang ini, Esra itu punya uang gak punya orang? Pernahkah Anda itu merasa, ada barang gak punya uang? Aduh, ini murah, ini pumpung murah ya kan? Tapi gak pegang cash. Lagi murah ini, kapan lagi harga segini? Tapi apa boleh buat? Duit gak ada, harus ngutang. Kalau ngutang ya sami mawon, sama saja. Ujungnya juga Anda harus kembalikan utang. Aduh Tuhan, andai kata aku punya uang, aku beli pas lagi murah nih. Tapi ada orang punya uang, gak punya barang. Uangnya sudah ada. Perikanan misalnya, kalau ikannya memang gak ada, mau cari di mana? Ada uang, gak ada barang. Berkat yang penuh, lengkap itu hanya dari Tuhan loh. Ada uang, ada barang itu hanya Tuhan yang bisa lakukan. Ada barang, ada uang, itu hanya Tuhan yang bisa lakukan. Itu namanya semua indah pada waktunya. Supaya Anda mengerti bahwa kita itu harus humble jadi orang. Tidak ada orang itu pegang seluruh kunci. Hanya Tuhan dalam rencananya yang bisa membuat kita itu berada di pas waktunya. Di tempat yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Itu namanya tuntunan. Dalam hal ini sekarang Esra itu setback 3 hari. Dia akhirnya macet di sana. Karena waktu dia dapat otoritas di tangannya. Dan dia memiliki dananya secukup-cukupnya. Tapi dia gak punya orang. Berapa banyak orang hari ini pegang dana. Ada juga orang yang duduk di atas satu tumpukan cash. Tapi kiri kanan coba bisnis itu selalu ditipu. Karena dia gak punya orang yang bisa dipercaya. Kanan kiri semuanya. Hanya mau maninya. Sayang ya. Kalaupun dia punya orang percaya, rumah tangganya gak keruan. Gak ada orang yang meneruskan. Dia mati ya sudah, nanti anaknya akan habiskan di meja judi. Punya uang, gak punya orang. Only God is complete. Hanya Tuhan kalau tuntun hidup kita baru komplit. Susah payah gak mengikutinya. Berkat Allah lah yang menjadikan kaya. Saya ajak Anda untuk berpikir, kenapa kita itu di gereja? Kenapa kita itu cari Tuhan? Bukan demi supaya kita kaya atau dapat sesuatu, bukan. Tapi kita tahu mengakui hanya Tuhanlah sumber berkat itu. Dia berkati kita atau tidak, bukan itu yang kita cari. Kita mau nurut sama tuntunannya. Karena kita tahu, hanya Dialah yang tahu apa yang terbaik untukku dan untukmu. Dia pegang uang, pegang otoritas, tapi tidak punya orang. Tapi saya suka juga,
Kalau kita di posisi seperti ini biasanya apa? Manusia kan gampang menyerah. Ya Tuhan gak izinkan. Kok gampang ya orang itu suka ngomong, Tuhan izinkan. Padahal waktu dia jatuh cinta mau apeli ke rumah pacarnya. Mau badai taufan pun mau pandemi. Diterjang sama dia. Diterjang. Dia gak ngerti kata tidak. Kalau pacarnya berkata, jangan hujan, dia bawa payung. Banjir gak apa-apa, dia berenang. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya rencana Tuhan yang lain, bukan yang hawa nafsu bagi dirinya sendiri, maka sedikit ketemu rintangan langsung berkata, mungkin kehendak, ini bukan kehendak Tuhan. Kok bisa ya, kita itu kok gitu. Kita itu kok gak tahu apa yang kita mau. Setan lu tahu apa yang dia inginkan. Setan tahu loh ujungnya, dia itu kan binasa. Dia bekerja segiat-giatnya. Kita anak Tuhan itu kok kayak undian gitu. Untungnya Ezra enggak begitu. Dia tahu maksud hidupnya. Dia tahu maksud Allah, dia tahu tujuan hidupnya. Dia punya kehidupan yang purpose driven. Hidupnya itu didorong dengan tujuan ilahi. Jadi dia gak gampang menyerah. Waktu dia bawa uang, bawa money di tangan kiri, tangan kanannya bawa otoritas raja. Waktu dia lihat gak ada orang Lewi, dia gak berkata, ya sudahlah memang bukan enggak Tuhan kehendaki atau dia kompromi. Enggak. Lalu dia katakan di ayat 16 ini yang dia lakukan. Sebab itu aku mengirim. Berhenti. Bapak ibu saudara, jangan gampang menyerah sama nasib. Kalau ketemu rintangan langsung berkata ini bukan kehendak Tuhan. Atau yang memang mungkin Tuhan izinkan. Fight! Fight! Kalau saya gak fight, kalau keluarga saya gak fight, mama saya gak fight. Mama saya fight dalam doa. Papa saya fight dengan menjual mobilnya, menjual rumahnya dari rumah miliknya menjadi rumah kontrakan. Saya masih ingat saya ini dulu kecilnya. Tinggal di Surabaya Barat. Dulu namanya, kami pindah dari Darmo Satelit, zaman dulu namanya. Punya rumah, papa saya suka sekali rumah idaman, udah dikasih tanaman, kasih gambar, kasih mural di belakangnya ini itu, ada tempat ruangan mainan dijual karena saya sakit. Pindah ke Darmo Permai. Ngontrak rumah yang semak belukar. Papa saya masih mulai kerja, masih banyak tanggung keluarga besar. Zaman dulu kan orang kuno kan begitu. Yang ditanggung itu semua saudara-saudaranya. Kalau yang lebih berhasil. Saya lihat pengorbanannya. Ayah saya mengorbankan segalanya untuk obatkan saya. Saya ke Taiwan. Tapi juga gak sembuh. Namanya perlu mujizat. Mama saya sebagai orang Kristen. Papa saya belum waktu itu. Berdoa tiap malam. Saya gak pernah gagal melihat mama saya itu berlinang air mata. Cuman komat-kamit mulutnya seperti Hana. Hana menyerahkan Samuel. Ternyata saya baru mengerti nanti mama saya mendoakan supaya saya menjadi anak yang normal. Kalau nggak fight, semua itu kalau bilang Tuhan izinkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya jalan pakai kaki polio. Tahu nggak Anda? Belum tahu mungkin. Anda mungkin baru 2 tahun ini gabung dengan Gereja Mawar Sharon, ada sini dari saat teduh dan sebagainya. Mungkin Anda nggak tahu sejarah histori saya. Hari ini saya mungkin sudah nggak bisa begini. Saya mungkin sekolah luar biasa, ingat nama aja gak bisa. Nulis itu loh saya gak, gunting aja gak mampu. Gunting itu gunting kertas sama gunting biasa yang tajam tuh klik gak bisa. Ingat nama saya Philip Mantova itu Philip. Gak pernah bisa, bener gak ada marga Mantovanya saya gak bisa hafal. Umur 6, umur 7, anak-anak sudah ABCDE, sudah nonton kartun. Saya masih gak bisa ingat nama saya. If my parents did not fight. Kalau mama saya tidak fight di dalam hadirat Tuhan dan berkata, Lord, anak ini harus alive. Saya gak jadi hamba Tuhan hari ini. Saya mungkin hari ini tidak bisa berdiri di sini dan berbicara kepada Anda. Karena saya tidak ingat, Ezra pasal berapa? Saya tidak akan paham. Jangan dikit-dikit berkata Tuhan izinkan atau Tuhan beri aku pencobaan. Namanya hidup di hidup ini ya memang penuh pencobaan. Fight saudaraku. Jangan gampang menyerah. Ezra lihat gak ada Lewi. Dia kirim orang-orang kembali. Setback mundur 3 hari. Mestinya dia udah nyampe. Bisa-bisa dia nyampe-nya 4 bulan 3 hari. Karena perlu perjalanan 4 bulan untuk sampai pulang ke tanah perjanjian. 4 bulan 3 hari. Oh haleluya. Lalu sedikit lagi tambahin fight-fightnya lagi. Saya dikirim ke Taiwan supaya bisa berbahasa Chinese. Lalu habis itu di Indonesia
Gimana caranya orang tua tetap kerja, pokoknya nggak apa-apa mereka nggak kaya, asal anak-anaknya bisa mengecap pendidikan. Sekolahlah saya di Singapura, bahasa Inggris. Lawan. Pulang Indo, bahasa Indonesia saya berantakan. Gimana enggak, saya hanya SD di Indonesia. Lalu sisanya di luar negeri. Saya suruh khotbah bahasa Indonesia. Saya masih ingat saya pertama kali khotbah itu di persekutuannya salah satu volunteer kita. Keluarganya punya usaha, Andrew namanya, atau orangnya nggak di sini ya. Saya di persekutuan itu, ibu-ibu semuanya ketawain saya, karena saya salah bicara. Waktu kesaksian, sharing 15 menit, itu pun saya sudah struggling, saya bergumul sendiri. Bisa nyelesain bahasa Indonesia full itu 15 menit saya nggak bisa. Dulu saya bahasa Indonesia, bukan berarti Inggrisnya bagus kayak kayak orang bule ya, enggak. Inggris nggak bagus, Indonesia nggak bagus, di Taiwan cuma umur 6 tahun sampai umur 7,5. Saya belajar semua lagi bahasa ini. Saya nggak punya mother tongue. Kayaknya di sana sini cuma sebentar-bentar saja. Saya masih ingat kok waktu pertama kali khotbah itu di hadapan ibu-ibu. Saya bilang, mari kita semua tutup dalam dosa. Tertawa semua. Lalu saya sadar gini, saya salah bicara. Oh mari kita tutup kepala, tutup mata masuk dalam doa. Saya bilang tutup kepala masuk dalam dosa. Malu aku, bangkit lagi, dikasih undangan lagi sekali, saya khotbah lagi. Saya masih ingat khotbah saya 10 perintah Allah, saya hafal bahasa Indonesianya. Untuk saya tulis, mana bisa saya tulis, ini Budi, ini Wati. Bahasa Inggris, khotbah, saya harus belajar, fight, jangan gampang menyerah. Masalahnya kita itu di dalam kingdom kasih karunia, banyak orang Kristen jadi malas-malasan, mendingan orang-orang kepercayaan lain yang percaya karma. Kalau mereka nggak sungguh-sungguh nanti lahir jadi kucing. Kalau kita nggak apa-apa, kayak Shera, whatever will be, kan Tuhan sudah menerima kita. No, kasih karunia itu justru membuat kita rajin. Kasih karunia itu justru membuat kita nggak menyerah, justru membuat kita berjuang. Karena kita berjuang sudah menang, lain dengan orang yang berjuang untuk menang. Kalau saya main bola basket, saya kalau tulup-tulupan gitu masuk-masukan itu selalu masuk kalau latihan. Tapi kalau lagi turnamen, karena kita tegang, belum menang, luput melulu. Justru membuat kita itu usahanya jadi nikmat. Kenapa? Karena kita sudah menang, Kristus sudah menang. Tapi bukan menjadi orang malas, berjuang. Orang Kristen tidak ada loh. Tidak ada agama lain yang berani kecewa sama Tuhannya. Orang Kristen itu paling mudah ngomong kecewa sama Tuhan. Ngawur menurut saya. Lancang. Kasih karunia dijadikan alasan untuk kurang ajar sama sorga. Gak pernah itu saya dengar. Mereka dikerjain yang bukan agama, yang kepercayaan aja. Suruh naik tangga 10, mundur 15, suruh pakai ini, minum itu. Semuanya dikerjain gimana pun mereka lakukan. Gak ada satupun yang berani kecewa. Orang Kristen saja. Karena orang Kristen salah tafsir kasih karunia, jadi gampang menyerah. Dan jangan gampang menuduh Allah. Kita harus ubah ya kekristenan kita ya. Brand kekristenan kita itu jangan yang KW. Oh haleluya. Mereka setback 3 hari sih, mundur 3 hari. Tapi habis itu, si Esra berkata, no, aku gak akan terima nasib. Gak ada orang Lewi, gua buat orang Lewi. Bukan dibuat lah, dia gak boleh jadikan orang Lewi. Dia cari maksudnya, dia kirim Eliezer, Ariel, Semaya, Yonatan, Elnatan, Yarib, Elnatan. Dikasih orang-orang terbaik, dikirim. Mereka disebut, yakni orang-orang diutus. Di ayat 16 kalimat terakhir, yakni pengajar-pengajar. Dalam bahasa Inggrisnya man of understanding, dia pilih the best man. Best man itu bukan hanya untuk pernikahan saja, sahabat mempelai. Best man itu adalah dia pilih orang-orang terbaik untuk dapatkan apa yang dia tahu menjadi kehendak Tuhan. Dia invest yang the best. Dia bilang, ini si A, si B, si C, si D. Kamu pulang, ketemu sama Ido. Ido itu kepalanya Lewi saat itu. Pulang, minta Lewi. Kita ada uang, kita ada otoritas, raja. Gak ada orang, pulang, dapatkan orang yang seperti Tuhan kehendaki. Go and get them. Wow, saya bisa rasakan Esra itu.
Dia gak berkata, ya sudah memang mungkin bukan kehendak Tuhan. Ya sudah memang mungkin nasib. Atau ya Tuhan tidak izinkan. No! Ini bukan Tuhan izinkan sekalipun Tuhan sudah restui. Bukan berarti garansi akan gampang perjalanannya. Hanya karena Tuhan memberkati kita bukan berarti bahwa, atau Tuhan menyertai bukan berarti bahwa tidak ada rintangan di depan. Kalau saya tahu visi saya itu, tujuan saya ini, ada angin badai saya terjang. Karena kasih karunia membuat saya kuat untuk tidak menyerah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya suka, saya applause. Saya applaud si Ezra. Orang ini tidak gampang menerima dan pasrah. Berserah sama Tuhan itu tidak ada hubungannya sama pasrah. Berserah sama Tuhan itu bagi orang yang tahu tujuannya. Dan karena dia tahu Tuhan suruh dia ke situ. Berserah itu artinya kalau Tuhan suruh saya ke sana, saya tempuh dan saya akan lawan. Kalau Tuhan bilang itu, berserah itu berarti saya berserah pada kehendaknya. Kehendaknya yang jadi, bukan kehendakku. Tidak ada alasan. Tidak ada rasa takut lagi. Dan tidak ada sebab, tidak dibenarkan untuk saya menyerah hari ini. Haleluya. Kita lanjutkan lagi ke ayat yang mana tadi? Ayat 21 ya. Masih bersama dengan saya ya. Kemudian di sana di tepi sungai Ahwa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami. Dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami. Karena Ezra ini mau pulang tanpa minta perlindungan. Bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Oke, ini flashback, dia cerita dia mau balik bawa rombongan. Karena aku, ayat 22, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih. Mari kita pelajari karakter Ezra yang pantang menyerah. Orang ini prioritasnya jelas. Dia itu membawa harta. Bukan untuk dia. Bukan untuk rombongannya. Harta itu modal kerja untuk bangun bait suci. Dari treasury atau dari perbendaharaan kerajaan Persia. Dia bawa pulang itu worth millions of dollars. Itu jutaan dolar yang dia bawa. Harganya hari ini, nilainya. Itu di tengah-tengah jalan zaman dulu itu ada banyak perampokan bisa terjadi. Ada banyak, apa itu pirates itu apa ya, kayak bajak laut, ini bajak darat. Tapi dia tidak minta sesuatu kepada raja perlindungan karena ini urusan orang Kristiani zaman itu. Supaya jangan sampai orang Kristennya tunduk sama orang-orang gak percaya, membutuhkan belas kasih mereka. Ayat 22, karena aku malu meminta tentara dan orang berkuda. Di sini saya melihat karakter Ezra. Orang ini lebih concern sama kemuliaan Tuhan daripada keamanan dirinya. Saya suka sekali orang ini. Orang ini kalau tahu tujuan hidupnya, dia itu akan menjaga kemuliaan Allah melebihi keamanan dia sendiri. Nyawa pun dia pasang. Orang ini dengan kata lain sangat cinta Tuhan dan menjaga nama Tuhan. Please ya, di dunia kerja, di dunia sana, di luar sana, jagalah nama Tuhan melebihi keuntungan bisnismu. Please jaga nama Tuhan melebihi apapun juga. Karena nama Tuhan itu yang Anda wariskan ke anak-anak nanti. Dan mereka akan lari ke dalamnya dan mereka akan selamat. Jangan sampai orang-orang yang kita cinta itu tersandung gara-gara kita gak jaga nama Tuhan. Nanti suatu hari mereka gak bisa masuk keselamatan gara-gara kita. Nanti anak-anak kita jadi muak untuk berdoa dalam nama Yesus karena lihat papanya kayak gitu ternyata kelakuannya begini. Padahal itu bukan salah nama Yesus, salah papanya. Jangan sampai mereka gak masuk ke nama Yesus gara-gara papanya, paham maksud saya? Atau gara-gara Anda dan saya. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia. Ayat 23, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami. Tunggu sebentar, ada perbedaan kontras antara Nehemia dan Ezra. Ezra membanggakan bahwa dia tidak minta tentara atau orang berkuda. Dia berdoa agar dilindungi dan Tuhan memang mengabulkan. Mustahilah bajak darat begitu banyak. Dia bisa sampai ke tempat tujuan 1.500 km kemudian tanpa tergores sedikit pun
tanpa ada orang yang bisa berusaha merebut atau mencuri 1 sen pun dari dirinya. Itu mustahil. Tapi sama Esra beda. Kalau Esra pasal 2 ayat 7-9 gak usah dibuka, catat aja. Di Esra pasal 2, 7-9, kebalikannya, Esra berdoa agar raja digerakkan, dan raja sungguh-sungguh tergerak, mengirim, tidak tanggung-tanggung, panglima-panglima perang dan tentara berkudanya untuk jaga Nehemia, juniornya Esra. Esra bangun bait suci, bawa material. Nehemia juga bawa material yang sifatnya jutaan dolar. Yang satu tidak minta penjagaan, bahkan menolak, jangan sampai mempermalukan Tuhan. Yang satu lagi minta penjagaan. Maksud saya apa? Di area yang tidak jelas-jelas dikatakan oleh Alkitab boleh atau tidak, iman Anda yang berbicara. Ada orang yang beriman tanpa obat. Tapi ada orang yang beriman dengan obat aku akan sembuh. Yang pakai obat jangan berkata kurang rohani lu. Yang pakai obat jangan berkata ngeroh kamu pada orang yang tidak minum obat. Kalau hal-hal yang sifatnya tidak menentu, Alkitab tidak jelas-jelas berkata boleh atau jangan. Then let it be according to your faith. Terjadi sesuai dengan imanmu. Mereka melihat perkara ini berbeda. Esra melihat bahwa kalau mereka pulang dilindungi raja, malu-maluin saja. Tapi Nehemia merasa, ini adalah sebuah keistimewaan yang aku punya. Wong aku ini kan juru minum raja secara pribadi. Aku ini deket gini loh. Sama the mighty king, dengan raja yang paling berkuasa zaman itu. Beda-beda. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Karena itu jangan meniru iman orang lain. Kembangkan imanmu di area abu-abu. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hasabia, dan bersama mereka 10 orang dari antara saudara mereka. Berikutnya, lalu mereka pulang ya. Sekarang kita langsung lompat aja ayat 31, tiba di Yerusalem. Karena waktu. Ya, karena saya tidak bisa selesaikan demi waktu. Tiba di Yerusalem, kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa, pergi ke Yerusalem. Ini sudah tiba di Yerusalem. Udah sampai nih ceritanya. Pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. Do you see? Apakah Anda melihat sesuatu? Saya ulangi lagi. Tadi di ayat 15 kan mereka itu setback, mengalami kemunduran. Mestinya bisa melaju kencang, berhenti. Itu kayak orang yang, itu loh. Anda lihat kalau perlombaan F1 itu, F1 itu loh, yang mobil. Ini bukan lalat ya. Kalau ada satu sedikit yang oleng karena kesenggol, gitu. Dia kehilangan momentum, betul? Susah untuk dia tancap gas dan kalahkan kecuali mungkin Michael Schumacher. Hilang 3 hari itu momentum loh. Karena dia bukan bawa 1-2 orang tapi ribuan orang. 1.500 kilometer. Jaraknya 4 bulan lebih ditempuh. Dia kehilangan momentum. Bapak Ibu Saudara, momentum yang Anda hilang. Karena Anda tidak mau kompromikan standar. Tuhan akan gantikan nanti di ayat 32. Maka tibalah kami di Yerusalem sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. Berarti mereka tinggal sampai 3 hari early. 3 hari lebih dini. Paham maksud saya Bapak Ibu? Aku udah ada waktu doa, udah ada waktu doa. Ada orang berkata, aku udah ada waktu sembahyang. Buang-buang waktu 1 jam pagi hari. Anda akan terkejut. Saya pernah uji ini sebagai pengajarmu. Kalau saya doanya itu maksimal, saya pulang kantor lebih awal. Aneh loh. Kalau saya doanya, ini bukan berarti kalau ngelembur itu salah atau kutukan Allah, bukan ya. Maksud saya adalah solusinya itu selalu shortcut dari Tuhan. Tapi kalau saya doanya itu kompromi atau saya courting, maka courtingan itu saya bisa lihat dampaknya. Itulah jam ngelembur saya. Karena saya butek tidak bisa ketemu jalan keluar. Aneh, saya pernah coba. Saya coba ini ketika saya jadi pendeta. Saya coba ini ketika saya jadi pebisnis. Atau awal-awal saya pulang dari Kanada. Pertama kali kan saya merintis usaha sebelum saya jadi full timer. Saya coba itu. Kalau saya paginya doa,
saat teduh sungguh-sungguh, itu nanti bedanya di waktu. 3 harinya Ezra, dia tidak mau kompromi, dia cari sampai ketemu. Dia uphold atau dia tegakkan standar. Dia punya prioritas itu jelas. Nanti dia sampai ke Yerusalem. Saya kira 4 bulan lebih 3 hari. 4 bulan kurang 3 hari. Diganti 3 hari itu. Dengan 3 hari lebih early. Saya nggak tahu apakah tiba-tiba kaki untanya itu tiba-tiba berjalan dengan cepat. Gitu atau kudanya saya nggak ngerti. Tapi tidak ada kemacetan sama sekali. Dan ujungnya sama saja klop. Andai kata dia kompromi, dia harus pulang lagi 3 bulan kembali untuk cari orang Lewi. Kalau Tuhan berkata enggak. Tuhan aku minta standar B. Tidak. KW. Tidak. Balik dia. 3 bulan lagi. Jangan tunda ketaatan. Karena ketaatan yang kau tunda akan menjadi kemuliaan yang tertunda. Ketaatan yang Anda lakukan dan gara-gara itu beberapa kenikmatanmu ditunda dulu. Nanti Anda akan kaget. Semua kenikmatan itu dibayar Tuhan di belakang. Mereka bisa istirahat, tibalah di Yerusalem, di sana selama 3 hari. Bisa rest dulu sebelum kerja. Ajaib bukan? Kalau saya baca gini itu saya berkata, wow Tuhan. Lalu nanti ayat-ayat berikutnya saya nggak perlu bacakan. Ayat-ayat berikutnya itu adalah selesainya pekerjaan Ezra. Membangun segala yang dia perlu lakukan. Jangan menyerah ya Bapak Ibu Saudara. Sampai job well done. Setia sama Tuhan itu sampai mati. Dan kalau setia sampai visi itu sampai terjadi. Kalau setia sama pekerjaan itu sampai pekerjaannya selesai rampung. Tadi saya waktu capek ketemu orang setelah ibadah begini di antara makanan menunggu saya. Karena saya kan bukan dari robot, nggak makan oli. Saya ini kan perlu makan nasi. Makanan sudah dihidangkan di belakang sana. Tapi masih ada sisa beberapa pekerjaan yang sifatnya kurang signifikan menurut mungkin. Tapi bagi saya semua pekerjaan signifikan. Apalagi kalau itu berkenaan dengan jemaat. Tanda tangan buku-buku yang dibeli sama pendatang hari ini ke sini, nggak tahu jemaat atau bukan. Dari Pustaka Raja Wali. Dan buku-bukunya udah numpuk untuk saya tanda tangan. Beberapa teman-teman hospitality sudah sungkan berkata, Ko Philip makan dulu. Saya bilang enggak, saya kasih satu nilai value. Gak selesai kerja, gak makan. Taruh dulu di sini, tak tanda tangani satu-satu. Baru setelah itu saya makan nasiku. I have a very simple. Kecuali kalau telat makan, jangan ya. Taruh dulu, makan dulu daripada sakit mah. Kok bukan belum telat. Saya punya satu prinsip dalam hidup ini. Jangan berhenti dan rayakan sebelum Anda masukkan semua jarahan. Janganlah kita itu duduk, pesta dan makan. Sebelum kita selesaikan pekerjaan. Jangan foya-foya sebelum Tuhan telah memberi kepada kita kuasa. Jangan tertawa sebelum menabur dengan air mata. Saya harap jemaat kita tahun ini bukanlah domba yang gampang menyerah. Tapi orang-orang yang akan mendapat pahala. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.